Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan desain penelitian case control dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 dengan anggota. Yang pertama ada Dede Apriliani, yang kedua Nur Fadila Ahja, yang ketiga ada Vivi Indah Purnamasari, yang keempat Latifatul Hilmi, yang kelima Salsabila, yang keenam Diah Karimatul Arifah, yang ketujuh Firanda Marlin, dan yang terakhir ada Feni Ulfa Karisma. Baiklah, materi yang pertama mengenai pengertian penelitian. Secara umum, istilah research dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai penelitian atau riset. Jadi, research berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan metode tertentu secara hati-hati, sistematis dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Yang kedua, menurut Azwar tahun 2003, penelitian adalah upaya pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, teliti, dan mendalam untuk mencarikan jalan keluar atau jawaban terhadap suatu masalah kesehatan. Yang ketiga, menurut Udi tahun 1927, penelitian adalah sebuah metode untuk menemukan kebenaran yang juga merupakan pemikiran kritis. Yang terakhir, menurut Budiman tahun 2011, penelitian adalah suatu proses yang sistematis dan terencana dalam menemukan jawaban untuk solusi masalah empirik yang ditemukan. Selanjutnya, prinsip-prinsip penelitian. Prinsip-prinsip penelitian dapat kita lihat. Yang pertama, penelitian adalah suatu metode ilmiah untuk penyelidikan. Yang kedua, penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran melalui suatu pemikiran kritis atau biasa yang kita sebut yaitu critical thinking. Nah, yang ketiga, penelitian sekurang-kurangnya harus mengadakan pengujian hipotesis terhadap suatu masalah yang dihipotesiskan. Yang keempat, penelitian ilmiah perlu dilakukan observasi yang objektif dan nalar yang rasional untuk menghasilkan persepsi yang mantap. Nah, yang kelima, penelitian adalah suatu proses yang panjang yang didesain dan dioperasionalisasikan secara sistematis. Fungsi dan manfaat penelitian dalam kesehatan. Fungsi penelitian dalam kesehatan. Secara umum, tujuan penelitian kesehatan menurut Noto Atmojo 2012 yaitu: yang pertama, menemukan atau menguji fakta baru maupun fakta lama sehubungan dengan bidang kesehatan. Yang kedua, melakukan analisis terhadap hubungan antara fakta-fakta yang ditemukan dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, menjelaskan tentang fakta yang ditemukan serta hubungannya dengan teori yang telah ada. Dan yang terakhir, mengembangkan metode atau konsep baru dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, manfaat penelitian dalam kesehatan. Secara singkat, manfaat dari penelitian kesehatan yaitu: yang pertama, hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan atau status kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat. Yang kedua, hasil penelitian dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan sumber daya dan kemungkinan sumber daya tersebut guna mendukung pengembangan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, hasil penelitian dapat dijadikan bahan kajian untuk mencari sebab masalah kesehatan atau kegagalan yang terjadi dalam pelayanan kesehatan, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mencari solusi atau alternatif penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, hasil penelitian kesehatan dapat dijadikan sarana untuk menyusun kebijakan pengembangan pelayanan kesehatan. Berikutnya yaitu pengertian dan tujuan penelitian cross-sectional. Studi kasus kontrol merupakan rancangan studi epidemiologi yang mempelajari hubungan antara paparan atau faktor penelitian dan penyakit dengan membandingkan kelompok kasus dan kelompok kontrol berdasarkan status paparannya. Adapun tujuan dari penelitian cross-sectional ialah untuk mengidentifikasi faktor-faktor resiko terjadinya suatu penyakit. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari penelitian cross-sectional. Ciri-ciri studi kasus kontrol adalah pemilihan subjek berdasarkan status penyakit,
untuk kemudian dilakukan pengamatan apakah subjek mempunyai riwayat terpapar faktor penelitian atau tidak. Nah, subjek yang didiagnosis menderita penyakit disebut kasus, sedangkan subjek yang tidak menderita penyakit disebut kontrol. Kemudian terdapat sifat dari penelitian cross-seksional. Studi kasus kontrol bersifat retrospektif, yaitu menelusuri ke belakang penyebab-penyebab yang dapat menimbulkan suatu penyakit di masyarakat. Dengan kelompok studi atau kasus adalah orang-orang yang menderita penyakit dan dibandingkan dengan kelompok kontrol, yaitu orang-orang yang tidak menderita penyakit tetapi memiliki karakteristik yang sama dengan orang-orang yang menderita penyakit atau kelompok studi. Selanjutnya adalah langkah penelitian case control. Adapun langkah-langkahnya yaitu menetapkan pertanyaan penelitian dan hipotesis, mendeskripsikan faktor resiko dan efek atau kasus, menentukan sampel pada kelompok kasus dan kelompok kontrol, melakukan pengukuran efek dan faktor resiko, serta menganalisis data. Materi yang keenam adalah memilih kasus atau case dan memilih control. Pertama, memilih case atau kasus. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dari kasus, yaitu yang pertama, kriteria diagnosis. Kriteria diagnosis dan definisi operasional kasus harus dibuat sejelas-jelasnya agar tidak menimbulkan bias pengukuran atau bias misklasifikasi. Yang kedua, populasi kasus. Populasi sumber kasus dapat berasal dari mana saja, bisa dari rumah sakit, populasi, masyarakat, ataupun komunitas. Tetapi, dari masing-masing populasi tersebut memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Contohnya, populasi pada rumah sakit. Keuntungannya itu adalah lebih praktis dan lebih murah. Pasien yang dirawat di rumah sakit umumnya lebih menyadari berbagai faktor yang dialaminya, sehingga mengurangi bias mengingat kembali. Adapun kerugiannya yaitu mudah terjadi bias yang berkaitan dengan preferensi dan penggunaan rumah sakit. Bias sentripetal adalah bias dalam seleksi subjek, disebabkan pemilihan pasien terhadap fasilitas pelayanan medik dipengaruhi oleh reputasi fasilitas pelayanan medik itu. Dan yang ketiga adalah jenis data penyakit. Dalam pemilihan kasus, jenis data penyakit yang digunakan sebaiknya adalah data insiden. Kedua, memilih control. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih control. Yang pertama, karakter populasi sumber kasus. Kontrol yang terpilih tidak perlu mencerminkan populasi semua individu yang tidak terkena penyakit yang diteliti. Yang terpenting, kontrol harus dipilih dari populasi individu-individu yang memiliki karakteristik serupa dengan populasi asal kasus, tetapi tidak berpenyakit seperti yang diteliti. Kontrol yang dipilih sedemikian itu mungkin saja mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan populasi umum dalam banyak faktor luar. Tapi, hal tersebut bukanlah masalah, sebab tujuannya bukan untuk mendeskripsikan distribusi penyakit dan paparan pada populasi umum, melainkan menaksir hubungan paparan dan penyakit pada populasi. Yang kedua itu ada matching. Untuk mendapatkan kontrol yang baik ialah dengan cara melakukan matching, yaitu memilih kontrol yang memiliki karakteristik yang sama dengan kasus dalam semua variabel, yang mungkin berperan sebagai faktor resiko kecuali variabel yang diteliti. Dan yang ketiga itu adalah sumber kontrol. Ada beberapa sumber populasi yang dapat digunakan untuk memilih kontrol, yaitu yang pertama adalah rumah sakit, yang kedua adalah populasi umum, dan yang ketiga itu bisa tetangga, teman, ataupun kerabat, ataupun keluarga. Dari semua sumber populasi kontrol itu memiliki keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Baiklah, selanjutnya adalah analisa case control.
pada desain penelitian kasus kontrol, ukuran derajat kesehatan yang dapat digunakan adalah odds ratio atau OR. Perhitungan OR adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat pada tabel perhitungan nilai OR untuk desain case control, di mana A menunjukkan kasus yang mengalami pajanan, B kontrol yang mengalami pajamanan, C kasus yang tidak mengalami pajanan, dan D kontrol yang tidak mengalami pajanan. Interpretasi dari nilai OR sebagai berikut. OR sama dengan 1, maka faktor yang diteliti bukan sebagai faktor risiko. OR kurang dari 1, maka faktor yang diteliti atau faktor risiko merupakan faktor protektif atau pencegah terjadinya efek. Lalu OR lebih besar dari 1, maka faktor yang diteliti atau faktor risiko merupakan faktor penyebab. Baiklah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari desain penelitian case control. Kelebihannya, yang pertama, dapat untuk meneliti kasus yang masa latennya panjang. Kedua, hasilnya cepat sehingga biayanya relatif sedikit. Yang ketiga, tidak membutuhkan subjek penelitian yang banyak. Yang keempat, memungkinkan untuk mengidentifikasi berbagai faktor resiko sekaligus dalam satu penelitian. Adapun kekurangannya, yang pertama, dapat menyebabkan recall bias karena data faktor resiko diperoleh dengan hanya mengandalkan catatan medik atau ingatan subjek. Yang kedua, validasi informasi sukar diperoleh. Yang ketiga, tidak dapat memberikan incidence rate. Yang keempat, tidak dapat menentukan lebih dari satu variabel dependen, hanya berkaitan dengan satu efek atau penyakit. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.